Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ramadhani dan teman kelompok saya Anissa Nur Fadila. Di sini kami akan menjelaskan perancangan desain pondasi. Pondasi tiang pancang. Sebuah pondasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dan harus ada pada setiap rumah. Rumah yang dipaksakan dibangun tanpa menggunakan pondasi tidak akan bertahan lama dan sangat berbahaya untuk ditempati. Tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan baja yang digunakan untuk mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah dalam masa tanah yang dipasang dengan cara dipancangkan. Pondasi tiang pancang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa jadi kuat dan kokoh. Pondasi tiang pancang mempunyai bentuk seperti sebuah kolom yang dibuat dari semen ataupun baja kokoh yang akan memperkuat struktur bangunan. Keunggulan pondasi tiang pancang menurut Bowles. Untuk membawa beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah lapisan tanah, dalam hal ini beban vertikal dan beban lateral dapat terlihat. Yang kedua, untuk menahan gaya desakan ke atas atau gaya guling seperti untuk telapak ruang bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh atau untuk menopang kaki-kaki mendarat terhadap guling. Selanjutnya, menempatkan endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan getaran dorongan. Tiang pancang ini dapat ditarik keluar kemudian. Berdasarkan bahannya ada 3 jenis pondasi tiang pancang. Yang pertama ada tiang pancang baja. Di sini terdapat ini adalah bahan dari baja. Yang kedua tiang pancang beton ini. Yang ketiga tiang pancang dari kayu. Perhitungan kuat dukung pondasi. Di sini ada data-data tanah yang diberikan oleh Bapak, data-data soal dan juga terdapat ada data-data bahan jenis tiang pancang beton bertulang tanpa link. Di sini kami pakai tampang lingkaran dengan diameter tiang pancang 0,30 meter, panjang tiang pancang 20 meter, kuat tekan betonnya 30 MPa, dan berat beton bertulangnya 24 kN per meter kubik. Berdasarkan kekuatan bahannya, di sini ada rumus luas penampang 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Itu hasilnya 0,07 meter persegi. Lalu ada kita hitung berat tiang pancang, WP sama dengan A dikali L kali WC. A ini dari hitungan luas penampang, L tadi panjang yang panjang, dan WC tadi berat itu. Lalu hasilnya 33,90 watt. Untuk kuat tekan betonnya ini FC-nya FC Aksen 30.000 kPa. Kita di sini menghitung kapasitas dukung nominal tiang pancang dengan rumus PN 0,30 dikali FC Aksen dikali A dikurang 1,2 dikali WP dengan hasilnya 595,70 kN. Faktor reduksinya 0,60. Tahanan aksial tiang pancang sama dengan itu rumusnya F kali PN dengan hasilnya 357,42 kN. Di sini kita akan menghitung kuat dukung pondasi berdasarkan data bor tanah. Tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB, AB, CB, dan NC. Diameter tiang pancang kami adalah 0,30 meter
luas tampang tiang panjang 1/4 dikali Pi dikali D2. Tadi hasilnya sama juga 0,0707 meter persegi. Kohesi tanah di sekitar dasar tiang itu CB-nya 51 kN per meter persegi. Faktor daya dukung menurut Skempton 9. Tahanan ujung nominal tiang panjang itu hasilnya 32,4578 kN. Di sini ada tahanan gesek. Di sini ada PS, AD, CU, AS. Faktor adhesi untuk jenis tanah lempung pada tiang panjangnya yang nilainya tergantung dari nilai kohesi tanah. Menurut Skempton diambil dari AD 0,2 ditambah 0 kali 98 pangkat CO. Diameter tiang panjangnya 0,30 meter atau 30 cm. Luas permukaan dinding segmen tiang itu rumusnya AS sama dengan P dikali D kali L1. Ini adalah perhitungan tahanan gesek nominalnya. Tahanan gesek nominal tiang 437,335. Yang C tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang rumusnya tuh PN sama dengan PB ditambah PS. Ini nilai PB 32,45 ditambah nilai PS 437,335. Yang hasilnya 169,793 kN. Faktor reduksi kekuatan itu 0,6. Tahanan aksial tiang panjang itu rumusnya F dikali PN 0,60 dikali 469,79 yang hasilnya 281,88 kN. Di sini ada kuat dukung fondasi berdasarkan nilai sondir. Tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB W dikali AB dikali QC. Untuk diameter tiang panjang tetap sama 0,30 meter. Luas tampang tiang panjang tetap sama 0,0707 meter persegi. Tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari D8,D di atas dasar sampai dengan 4 titik D di bawah dasar tiang panjang. 8D 8 kali diameter 2,4 meter. Ini panjang tiang panjang kurang 24 jadi hasilnya 17,60. Untuk 4D 4 kali 0,30. Nah, itu hasilnya 1,2 meter. Nilai panjang tiang panjang ditambah 1,2 jadi hasilnya 21,20 meter. Untuk nilai QC-nya 42 kg cm persegi. Kalau kita ubah ke kilonewton meter persegi itu hasilnya 4.200. Faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang W sama dengan 0,50. Tahanan ujung nominal yang panjang itu PB sama dengan W dikali AB dikali QC. P itu nilainya 0,50, AB itu nilai luas penampang 0,0707 dikali QC itu 4.200 yang hasilnya 148,50 kN. Lalu di sini ada tahanan gesek. Tahanan gesek nominal menurut Skempton dihitung dengan rumus PS sigma dalam kurung AS dikali QF. AS rumusnya P dikali D kali L1. Ini ada nilai tahanan gesek nominalnya yaitu 244,573. Bisa dilihat tabelnya ya. Ini Z1, Z2,
L1 AS QF WS. Sini ada tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang dengan rumus PN sama dengan PB ditambah PS. Jadi nilai PB itu 148,50 ditambah 244,573 yang hasilnya 393,073 meter. Faktor reduksinya tetap sama 0,60. Tahanan aksial tiang panjang itu rumusnya F dikali PN. Nilai faktornya itu 0,60 dikali nilai PN 393,073 yang hasilnya 235,844. Sini ada kuat dukung fondasi berdasarkan data SPT dari nilai N SPT dan kuat dukung masing-masing jenis tanah, soil properties di setiap jenis lapisan. Kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dari nilai N hasil pemilihan SPT menurut Meyerhof dinyatakan dengan rumus PN 4 kali NB dikali AB tambah N ada tandanya ini dikali AS. Nilai PN itu 380 dikali N yang tadi dikali AB. NB nilai SPT di sekitar dasar tiang dihitung dari 8 meter di atas dasar tiang sampai dengan 40 meter di bawah dasar tiang. N-nya ini nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang. AB itu luas dasar tiang, AS itu luas selimut tiang. Ini satunya meter persegi ya, dua-dua ini. Sini ada total nih panjangnya 20. Ini setiap nilai SPT-nya ada 5, 10, 25, 35. Jadi itu kita lihat ya. Ini ada L1 dikali N. 5 dikali 5 25, 10 dikali 5 50. Nah, ini enggak ya. Yang totalnya itu 375. Nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang dengan rumus N sigma sama dengan sigma L1 dikali N per sigma L1 yang hasilnya 18,750. Nilai SPT di sekitar dasar tiang yang 8D itu 17,60, 4D itu 21,20. Untuk nilai NB ini bisa kita lihat ya, 25 ditambah 35 ditambah 35 dibagi 3 yang hasilnya 31,667. Diameter tiang panjang 2,30, panjang tiang panjang 20, luas dasar tiang panjang atau sama, luas limitnya itu P dikali D dikali L. Di sini V-nya dipakai 2/7 yang hasilnya 18,857 meter persegi. Kapasitas normal tiang panjang PN sama dengan 40 dikali NB dikali AB tambah N dikali AS. NB itu 31,667. Ini luas lempang tadi, N itu 18,350 dikali 18,857 yang hasilnya 444,1428571 kilonewton. 380 dikali N dikali AB. N itu 18,750, ini 0,07 yang hasilnya 503,83 kilonewton. Untuk kapasitas nominal tiang panjangnya itu 0,60. Tahanan aksial tiang panjang F dikali PN yang hasilnya 265,8857,143 kilonewton. Ini adalah rekapan tahanan aksial tiang panjang F dikali PN berdasarkan kuat bahan itu 357,42, berdasarkan data bor tanah 281,88, berdasarkan hasil uji sondir 235,84, berdasarkan hasil uji SPT 265,89. Daya dukung aksial terkecil itu 235,84 itu uji sondir.
Perhitungan pondasi. Di sini ada data bahannya. Diameter tiang panjang 0,30, panjangnya 20, kuat tekan botolnya 30 MPa, berat beton bertulangnya itu 24 kN per kubik. Diketahui daya dukung izin tiang itu Q izin sama dengan 299,20 kN. Syarat perencanaan kelompok tiang ini 2,5 kurang dari S kurang dari 3D, dimana D itu diameter tiang, S itu jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang. Jadi jarak saya itu 0,825 meter. Untuk data pelkepnya itu kuat tekan botolnya itu 20 MPa. Oh ini mohon maaf ini ada terjadi kesalahan. Ini syaratnya 30 MPa. Di sini kuat leleh baja bertulang deformnya itu 12 mm. Syaratnya di sini 16 pakai 16 mm. Mohon maaf sebelumnya, ini saya lupa ganti. Ini harusnya 16 mm dan ini juga 16 mm. Ini 300 FY-nya 390, kuat leleh baja bertulangan polos itu 240. Berat beton bertulangnya tetap sama ya, 24 kN per kubik. Lebar arah X, lebar kolom itu 0,60 dan lebar kolom arah Y 0,60. Jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton itu 0,50, tebal pelkapnya itu 0,50, tebal tanah di atas pelkap itu 0,90. Berat volume tanah di atas pelkap itu 18 kN meter kubik. Di sini ada data beban pondasi. Data beban pondasi ada gaya aksial kolom akibat beban terfaktor itu PUK sama dengan 800 kN. Momen arah X akibat beban terfaktor itu MUX dengan 100 kN. Tahanan aksial tiang panjang itu F dikali PN sama dengan 235,84 kN. Ini ada susunan tiang panjang arah X. Di sini total tiang panjang yang kami gunakan ada 9. Jaraknya itu jarak per tiangnya itu jarak antara per tiang kelompok itu 0,825. Untuk lebar arah X itu 200,65. Untuk efisiensi grup tiang panjang ini ada terdapat rumusnya ya. Ini terdapat rumusnya. Arah X dan arah Y tetap sama ya. Di sini kami menggunakan 9 tiang dan lebarnya tetap sama 2,65 meter. Ini perhitungan efisiensi grup tiang panjang ya. Dengan yang kita dapat nilainya 0,704. Sehingga daya dukung kelompok yang menjadi QTK sama dengan G dikali Q tiang yang hasilnya 210,623 kN. Di sini ada perhitungan tebal dan dimensi pelkap. Ini ada berat tanah di atas pelkap. Ini kita dapat hasilnya bisa dilihat ya, 200,65 dikali 200,65 dikali 0,90 dikali 18 yang hasilnya 113,76 kN. Untuk berat pelkapnya kita dapat hasilnya itu 84,27 kN. Untuk total gaya aksial terfaktor itu rumusnya itu PU sama dengan PUK ditambah 1,2 dikali WS dikali 1,2 dikali WC. PUK itu 800,
PS-nya 113,7645, WC-nya itu 84,27 yang hasilnya 1037,64 kN. Ini ada dengan maksimum tank panjang arah X terhadap pusat X max-nya itu 0,83 dengan maksimum terhadap arah Y max itu 0,83. Untuk lengan minimum dia untuk arah X-nya itu min, hasilnya min ya, min, dan Y-nya juga itu min. Ini ada gaya aksial maksimum dan minimum terhadap yang panjang dengan rumus PU max, PU dibagi N ditambah MX dikali X max dibagi SX pangkat 2 ditambah MUY dikali Y max per SY pangkat 2. Ini bisa lihat ini nilai PU 1037,64 dibagi 9. 9 ini adalah jumlah yang panjang. Ini MX 100, X max-nya 0,83, XX pangkat 2-nya itu 4,08. Kalau untuk MUY dikali Y max itu 110 dikali 0,83 dibagi 4,08, tetap sama ya. SX pangkat 2 sama SY. Hasil dari PU dibagi N itu 115,293. Ini hasil dari MX dikali X max itu 20,20, dan untuk MUY dikali Y max itu hasilnya 22, ditotalkan menjadi 157,72 kN. Untuk PU min-nya rumusnya tetap sama, hasilnya tuh 72,87 kN. Ini PU max. Bisa kita lihat ini aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rinaldi Ramadhani. Saya akan melanjutkan perhitungan selanjutnya, yaitu kontrol gaya geser dua arah, geser pons. Yang pertama yang kita cari yaitu tinjauan geser arah yang diketahui H sama dengan 0,50 Lx Ly Bx By Wc Z Ws Pu max Fc aksen dan As. Itu yang kita ketahui dari data. Selanjutnya yaitu untuk mencari tinjauan geser arah X. Yang pertama-tama kita cari yaitu jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,100 meter. Yang kedua yaitu tebar efektif pilcap yang dimana rumusnya yaitu D sama dengan H dikurang D aksen. Selanjutnya yaitu jarak bidang kritis terhadap sisi luar Cx sama dengan Lx dikurang Bx dikurang D dibagi 2. Selanjutnya yaitu berat beton W1 Cx dikali Ly dikali H dikali Wc. Berat tanah dengan rumus Cx dikali Ly dikali Z dikali Wx. Untuk mencari berat ini, berat beton itu diketahui H, sedangkan H itu tinggi, yaitu selanjutnya untuk mencari berat tanah itu yang diketahui Z. Selanjutnya yaitu gaya geser arah X, Fux sama dengan 3X 3 dikali Pu max dikali W1 dikurang W2. Selanjutnya yaitu mencari lebar bidang geser untuk ditinjau arah X yang dimana diketahui B sama dengan Ly dan Ly itu mempunyai nilai 2650 mm. Selanjutnya yaitu tebal efektif pilcap. Tadi sudah dicari oleh Renaldi. Tebal efektif pilcap yaitu sekitar 400 mm. Selanjutnya yaitu rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yang dimana BC sama dengan BX dibagi dengan BY yaitu 1.
kuat geser pilcap arah X diambil nilai terkecil dari Fc yang diperoleh dari persamaan tersebut, yang dimana persamaannya itu Fc sama dengan 1 ditambah 2 dibagi Bc dikali akar dari Fc aksen dikali B dikali D dibagi 6 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu diambil kuat geser pilcap yaitu Fc sama dengan 1580 1000,15 kilonewton. Selanjutnya faktor reduksi kekuatan geser 0,75 kuat geser pilcap yaitu F dikali Fc yang diketahui nilainya tadi. Fc merupakan 1580,15 dikali dengan 0,75 yang mendapatkan hasil 185,11 kilonewton, yang dimana yaitu syarat tinjau geser arah X. Syaratnya yaitu F dikali Fc lebih kecil dari syarat yang harus dipenuhi dari tinjau geser arah X yaitu F dikali Fc lebih besar dari Fux. Nilai tadi kuat geser pilcap kita yaitu 1185,11 kilonewton lebih besar dari 411,50 kilonewton, maka ini merupakan aman. Selanjutnya meninjau arah tinjauan geser arah Y. Sebenarnya rumusnya itu sama saja tadi, yaitu dengan rumus tinjau geser arah X, yang dimana juga syaratnya yaitu F dikali Fc lebih besar dari Fux. Maka dari nilai yang tadi sudah kita dapat, maka tinjau geser arah Y itu aman. Selanjutnya yaitu kontrol gaya geser dua arah. Tadi kita mencari kontrol tinjauan geser arah. Selanjutnya yaitu kontrol gaya geser dua arah atau geser pons. Diketahui tadi tebal pilcap H sama dengan 0,50 meter, lebar kolom arah X sama dengan Bx sama dengan 0,60 meter, lebar kolom arah Y BY sama dengan 0,60 meter, gaya aksial kolom akibat beban terfaktor PUK 800 kilonewton, kuat tekan beton Fc aksen sama dengan 20 mm. Yaitu 20 MPa. Posisi kolom dalam yaitu 40, di tepinya itu 30 dengan sudut 20. Di sini kita cari tinjauan geser dua arah pons. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,1 meter. Tebal pilcap yaitu H dikali D aksen sama dengan 0,50 dikali dengan 0,1, hasilnya yaitu 0,40 meter. Lebar bidang geser pons arah X yaitu Bx sama dengan Bx dikali dengan D, yang dimana nilai Bx itu 0,60 ditambah 0,40. D-nya ini tadi ini, maka mendapatkan hasilnya 1 mm. Selanjutnya gaya geser pons akibat beban terfaktor dalam kolom, yaitu PUK sudah diketahui nilainya yaitu sekitar 80 kilonewton. Luas bidang geser pons AP yaitu 2 dikali dengan BY ditambah BY dikali D. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,40, maka mendapatkan hasil 1,6 meter kuadrat. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu lebar bidang geser pons BP sama dengan 2 dikali BX ditambah BY. 2 dikali dengan BX-nya 0,60 ditambah dengan BY-nya itu 0,60, maka mendapatkan hasil 4. Untuk mendapatkan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom, rumusnya itu yaitu Bx dibagi dengan By yaitu 0,60 dibagi dengan 0,60, maka mendapatkan nilai hasil 1.
Tegangan geser Pons diambil nilai terkecil dari Fp yang diperoleh dari persamaan tersebut. Persamaannya yaitu 1 ditambah 2 dibagi dengan Bc dikali dengan akar dari Fc aksen dibagi 6, maka mendapatkan hasil 1,49071 MPa. Tegangan geser Pons yang disyaratkan yaitu nilai Fp yang paling kecil, maka nilai Fp sama dengan 1,49071 MPa. Selanjutnya yaitu faktor reduksi kekuatan geser Pons itu F sama dengan 0,75. Kuat geser Pons yaitu F dikali F VNP sama dengan F dikali AP dikali FP dikali 103 dikali 10 pangkat 3, maka mendapatkan hasil 1788,854 kN, yaitu syaratnya F dikali FNP yang dimana itu nilainya 1788,854 kN lebih besar nilainya dari PUK yaitu 800 kN, maka dia aman. Ya, selanjutnya yang kita cari yaitu kontrol gaya lateral metode Brooms. Berdasarkan definisi tiang maksimum Brooms, yang pertama yang harus dicari untuk mencari kontrol gaya lateral metode Brooms ini memiliki 7 tahapan. Yang pertama, tahapan lateral tiang H, kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan YO dikali KH dikali D dibagi dengan 2 dikali B dikali E dikali B ditambah 1. Dengan B sama dengan KH dikali D dibagi 4 dikali EC dikali IC dikali dengan 0,25. Yang dimana kita ketahui yaitu diameter tiang panjang kita yaitu 0,40, panjang tiang panjang yaitu 17 meter, modulus subgrade horizontal Kn dibagi meter kubik yaitu 26.720 kN meter per kubik. Modulus elastis tiang dengan satuan Kn meter pangkat 2 yaitu 4.700 dikali akar dari Fc aksen dikali 10 pangkat 3, yaitu mendapatkan hasil 235.000. Selanjutnya yaitu momen inersia penampang meter pangkat 4 yaitu IC dengan rumus Pi dikali 64 dikali diameter pangkat 4 mendapatkan hasil 0,001257. Langkah selanjutnya yaitu jarak beban lateral terhadap muka tanah yaitu meter dengan E sama dengan 0,20. Selanjutnya yaitu mencari tahapan defleksi tiang maksimum dengan rumus KH dikali D dibagi dengan buka kurung 4 dikali EC dikali IC tutup kurung dikali dengan 0,25 dengan mendapatkan hasil 0,548398 meter. Nilai B dikali L harus B dikali L itu mempunyai syarat yaitu harus lebih besar dari 2,5, sedangkan tadi nilai B dikali L-nya mempunyai nilai 9,323, maka jenis tiang panjang kontrol. Maka ini memenuhi syarat. Yang ke-9 yaitu tahanan lateral dominan tiang panjang
yaitu H sama dengan YO dikali KH dikali D dibagi dengan 2 dikali B dikali E dikali B ditambah 1. Dengan rumus tersebut mendapatkan hasil 87,816 kN. Faktor reduksi kekuatan tadi diketahui dari yang di atas sebelumnya itu mempunyai nilai 0,60, yaitu selanjutnya tahanan lateral tiang panjang, yaitu dengan rumus F dikali HN 0,60 dikali 87,816 mendapatkan nilai 52,68950,217 kN. Selanjutnya mencari gaya lateral B pada tiang panjang. Tadi yang A berdasarkan defleksi tiang maksimum Brooms, yang kedua yaitu gaya lateral pada tiang panjang. Gaya lateral ini diketahui yaitu HUX sama dengan 150 kN dengan HUY-nya itu 130 kN. Tahanan aksial tiang panjang tadi diketahui 299,20 kN. Tahanan lateral tiang panjang HF dikali HN sama dengan 52,69 kN. Yang pertama kita cari yaitu gaya lateral arah X pada tiang, di mana HUX sama dengan HUX dibagi N, yaitu nilainya sekitar 16,667 kN. Selanjutnya yaitu diketahui ini N-nya di sini sebenarnya 9. Mohon maaf tadi mungkin pas itu kesalahan dari kami. Yang kedua yaitu gaya lateral arah Y pada tiang, yaitu sama saja nilainya HUY dibagi N, maka mendapatkan hasil 14,444 kN. Yang kedua yaitu gaya lateral arah X pada tiang. Ini sama saja rumusnya. Ini terdobel, seharusnya ini terdobel tadi. Mohon maaf sebelumnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu gaya lateral kombinasi dua arah dengan rumus HU max akar dari HUX pangkat 2 ditambah dengan HUY pangkat 2, maka mendapatkan hasil 22,055. Dengan syarat di sini HU max lebih kecil dari Fx Hn. Di sini HU max kita 22,055 kN, sedangkan nilai F dikali Hn kita yaitu 52,69 kN, maka ini memenuhi syarat, maka aman. Selanjutnya kita mencari perhitungan penulangan Pilcep. Diketahui di sini Lx, Ly, Bx, By, H, Wc, Z dan F, Wx, Pmax, Pmin, D-aksen, Fc aksen, Fy ini diketahui sama dengan tadi yang kita cari kontrol itu. Selanjutnya yang kita cari penulangan X. Penulangan arah X. Yang kita ketahui di sini yang harus kita cari maksudnya yaitu jarak tepi kolom terhadap sisi luar Pilcep, jarak tiang terhadap sisi kolom, berat beton, berat tanah, berat yang terjadi pada Pilcep, lebar Pilcep, tebal Pilcep, jarak pusat tulang sisi luar beton, tebal efektif plat, kuat tekan beton, dan kuat leleh baja tulangan. Dengan Fv tadi di sini 390 MPa. Ini adalah cara-cara untuk mencari tulangan arah X dengan rumus ini dan dengan rumus-rumus yang ini yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu mencari tentang modulus elastis baja, faktor distribusi tegangan beton, selanjutnya yaitu faktor reduksi kekuatan lentur,
dengan rumus R max sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 dikurang setengah dikali 0,75 dikali RB dikali X FY dibagi 0,85 X dikali dengan FC aksen. Selanjutnya yaitu di sini diketahui cara mencari Rn dengan syarat Rn harus lebih kecil dari Rmax. Di sini Rn kita mendapatkan 0,6166 sedangkan nilai Rmax kita 5,299328512, maka ini kontrol, ini oke. Selanjutnya yaitu rasio tulangan yang diperlukan untuk mencari R-nya. Rasio tulangan minimum harus juga dilakukan. Selanjutnya rasio tulangan yang diperlukan, luas tulangan yang diperlukan, diameter penulangan yang digunakan, jarak tulangan yang diperlukan, jarak tulangan maksimum yaitu X max-nya di sini 200 mm, jarak tulangan yang digunakan tulangannya. Selanjutnya luas tulangan yang akan terpakai. Selanjutnya tulangan arah X. Sebenarnya ini sama saja, yang dicari arah X dengan arah, bedanya itu cuma di arah. Tadi arah X dan ini arah Y. Ini juga mempunyai rumus yang sama seperti dicari arah X tadi. Selanjutnya yaitu tulangan susut. Di sini pada tulangan susut kita akan mencari rasio tulangan susut minimum, luas tulangan susut arah X, luas tulangan susut arah Y, diameternya. Sudah gitu dicari juga jarak tulangannya, jarak tulangan susut maksimum. Tadi itu 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan, jarak tulangan susut arah Y. Jadi arah X dan arah Y yang akan kita cari. Jarak tulangan susut maksimum arah Y, jarak tulangan susut arah Y yang akan digunakan XY max dan XY. Terus yang digunakan arah susut X yaitu 12 dikurang 200, yang akan digunakan tulangan susut arah Y yaitu sama dengan 12,200. 12 dikurang 200, mohon maaf. Ini merupakan gambar detailnya, ini merupakan gambar tampak samping struktur pondasi tiang panjang. Ini tanah urutnya, di ini yaitu tebal pilkep, di sini ya panjang tiang panjang. Di sini yang di tengah-tengah merupakan kolom dengan ukuran 60 dikali 60 cm. Di sini tulangan pokoknya, ini pembesian pada tiang panjangnya. Ini denah pilkep tampak atas. Di sini ada pilkep beton berukuran 265 dikali 265 cm, yang ini merupakan tulangan pokoknya, ini diameternya. Sudah gitu selanjutnya ini gambar detail pada kolom. Pada kolom di sini ukuran kolom yang tadi sama kayak gambar detail pada tiang tampak sampingnya itu 60 kali 60. Ini merupakan gambar detailnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.